Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 8 November 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana, Mbak Lia dan Suketi pulang dari makam. Tiba-tiba pas mau keluar dari makam ada rerantingan roboh, dan rerantingan itu juga nimpa kena bahunya Nana, karena Nana juga membela Junior. Di sini Nana juga bahunya kesakitan, dan kalau kemudian di sini Budiana juga lari dari makam itu memburu Nana. Singkat cerita, Nana juga dibawa ke rumah sakit dan Junior dibawa oleh Mbak Lia. Di sini pas di rumah sakit, Nana juga sama dokter disarankan jangan membawa berat-berat dulu, tapi bahu Mbak Nana tidak terlalu parah, kata dokter kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada dokter bagaimana dengan lukanya Junior. Dokter, kata Nana kepada dokter. Lalu dokter juga ngomong kepada Nana, masalah luka itu tidak apa-apa, nanti juga hilang sendiri, kata dokter kepada Nana. Di sini Budiana juga sangat senang mendengar berita dari dokter. Lalu di sisi lain di rumahnya Niratu, Bu Farah sama Niratu pulang dari mall udah belanja alat-alat bayi. Tiba-tiba pas ke rumah dia sangat sepi di rumah, dan dia juga Bu Farah juga pergi ke kamarnya Nana. Pas sampai ke kamarnya Nana, dia juga sangat kaget. Nana sama Junior tidak ada. Lalu Bu Farah juga dia keluar dari kamarnya Nana langsung ke dapur untuk mencari Suketi. Suketi juga tidak ada di dapur. Lalu dia juga pergi lagi ke tengah rumah menghampiri Niratu. Lalu Niratu juga nanya kepada Bu Farah bagaimana, ada nggak orang di rumah, kata Niratu. Lalu Bu Farah juga langsung menelepon Suketi. Suketi yang keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada telepon dari Bu Farah. Suketi juga mengangkat telepon dari Bu Farah. Di sini Bu Farah juga nanya kepada Suketi, di mana kamu sekarang Suketi, kata Bu Farah kepada Suketi. Di sini Suketi juga dia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir bahwa Nana mengalami kecelakaan. Di sini juga terlihat Bu Farah juga yang mendengar berita itu sangat kaget dan terkejut. Lalu Bu Farah juga dia sangat marah kepada Nana, dan di sini Suketi juga dia menutup teleponnya dari Bu Farah. Lalu gak lama kemudian keluarlah Budiana, Mbak Lia sama Nana dari ruang rawatnya Nana. Di sini mereka juga pergi untuk pulang ke rumah. Di sisi lain di rumahnya Niratu, di sini Bu Farah yang sudah menelepon Suketi bahwa Nana mengalami kecelakaan waktu di makam. Di sini juga Bu Farah juga sangat marah kepada Nana. Terlihat di sisi lain di kantor polisi, si Kate Kelvin dia ada yang membesuk, dan polisi juga mengeluarkan si Kate Kelvin karena ada yang membesuk. Tiba-tiba pas di ruang besuk dia sangat kaget dan senang melihat ada si Nurus Tunjung, si Priska. Terlihat si Kate Kelvin juga langsung ngobrol sama si Priska, dan si Priska juga dia membodoh-bodohin kepada si Kate Kelvin karena dia telah mempercayain si Brokoko Kroni. Singkat cerita, si Kate Kelvin di sini juga sangat marah kepada si Brokoko Kroni karena mendengar berita dari si Priska. Lalu di sisi lain di rumahnya Niratu, pas lagi melamun Bu Farah sama Niratu, datanglah Dewa. Lalu Dewa juga nanya kemana Nana, nggak ada, kata Bu Farah. Lalu di sini Dewa juga langsung mengambil HP, pas mau nelpon tiba-tiba Nana, Suketi dan Mbak Lia juga datang. Dewa juga sangat kaget melihat istrinya tangannya diikat karena ketimpa rantingan waktu di makam, dan Nana juga dia minta maaf kepada Dewa. Terlihat di sini pas lagi Nana diocehin sama Bu Farah, tiba-tiba datanglah Livia sama si Brokoko Kroni. Livia juga kayak iya aja dia bisa ngurus bayi, dia juga memarahin Nana. Lalu Bu Farah juga dia menceritakan kepada si Livia. Si Livia juga dia ngomong kepada Nana, kenapa kamu itu tidak becus ngurus anak, kayak kata si Livia kepada Nana. Lalu si Brokoko Kroni ngomongnya udah kelantur, dan dia juga ngomong kepada Dewa, biasanya kalau ada
bayi yang ada tanda di bahu kirinya itu sial terus seumur hidup, kata si Brokokokroni kepada Dewa. Dewa juga sangat geram dan marah kepada si Brokokokroni. Lalu si Lipia juga dia mengambil Junior dari tangannya si Mbak Lia. Pas dipangku oleh si Lipia, tiba-tiba Junior nangis dan Nana juga sontak sangat kaget karena Junior nangis. Untung di sini si Lipia yang lagi megang Junior mau jatuh Juniornya, untung dengan sigap Mbak Lia memegang Junior. Lalu Junior juga dikasihkan lagi sama Lipia kepada Mbak Lia. Singkat cerita, Junior juga dibawa ke kamarnya Nana. Pas sampai ke kamar, Dewa juga ada telepon dari kliennya. Dewa juga keluar. Pas Dewa keluar, Junior menangis. Lalu gak lama kemudian, karena terdengar oleh Suketi sama si Lipia juga masuk ke dalam ke kamarnya Nana untuk mengambil Junior. Pas Dewa sudah nutup teleponnya, dia pulang lagi ke kamar, tiba-tiba Junior tidak ada. Dibilang sama Nana, Junior dibawa Lipia ke bawah. Dewa juga dia sama Nana menyusul si Lipia ke bawah. Pas di bawah ada si Brokokokroni suruh mengambilkan susu untuk Junior. Tiba-tiba Dewa berteriak kepada si Lipia, jangan si Roni yang mengambil susu, udah biarin aja Suketi. Singkat cerita, Suketi aja yang mengambil susu untuk Junior. Di sini keesok harinya di sini Junior juga udah dimasukkan ke kursi roda untuk jalan pagi dan datanglah si Lipia sama si Brokokokroni. Kak Dewa, biarin saya yang bawa jalan-jalan Junior, kata si Lipia kepada Dewa. Dewa juga iya boleh. Tapi si Brokokokroni dia malah menghampiri Junior sambil melihatin mukanya si Junior. Lalu si Brokokokroni juga ngomong sudah ngelantur kepada Dewa, kenapa ya Dewa? Junior ini tidak mirip sama kamu, kok mirip sama saya, kata si Brokokokroni kepada Dewa. Dewa juga sangat geram kepada si Brokokokroni. Dan Nana juga dia ngomong kepada si Brokokokroni, kamu itu jangan macam-macam Roni, kata Nana kepada si Brokokokroni. Lalu si Roni juga memang iya itu tidak mirip sama Dewa, ini miripnya sama saya, kata si Brokokokroni. Gak banyak basa-basi, Dewa juga langsung memegang jasnya si Brokokokroni dan si Roni juga kena pukulan sama Dewa. Si Roni juga dibikin babak belur oleh Dewa dan gak lama kemudian datanglah Niratu sama Bupara. Bupara juga sama Niratu sangat marah kepada si Brokokokroni. Lalu si Brokokokroni juga dia pergi dari tempat itu keluar. Lalu singkat cerita, Junior juga dibawa oleh si Lipia untuk jalan-jalan di pinggir kolam renang. Pas di sini Dewa juga sama Nana juga mengikuti si Lipia sambil melihatin dari depan pintu kolam renang itu, dan di sini terlihat Dewa juga sudah melihatin Junior dibawa sama Lipia, dia juga masuk lagi ke dalam. Terlihat si Lipia yang lagi mendorong Junior, tiba-tiba Junior menangis. Pas mau dikasih susu, susunya habis. Lalu Junior juga ditinggalin sendiri di kursi roda di pinggir kolam renang. Lalu terlihat di sisi lain Neratu lagi jalan pagi di dekat kolam renang, tapi dia dikagetkan dengan melihat kursi roda Junior yang ada di pinggir kolam renang. Tambah-tambah dia juga sangat kaget dan terkejut sambil menunjuk ke kursi rodanya Junior yang mau masuk ke kolam renang. Neratu juga dia berteriak-teriak sambil minta tolong kepada Dewa sama Bupara dan Balia. Lalu Neratu juga mau menghampiri kursi rodanya Junior, tapi dasar udah tua dia juga lututnya sakit. Lalu dia juga berteriak kepada Bupara yang tidak jauh dari kolam renang itu. Di sisi lain Bupara sangat kaget dan terkejut sama Balia melihat kursi rodanya Junior sudah masuk ke kolam renang. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Nana yang lagi ngobrol tiba-tiba dikagetkan dengan teriakannya Bupara sama Neratu. Lalu Dewa juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung keluar dari kamar menuju ke kolam renang. Pas sampai ke kolam renang, dia sangat kaget dan terkejut melihat kursi rodanya Junior sudah ada di dalam kolam renang. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung aku jubar kena kolam renang itu untuk menyelamatkan anaknya yaitu Junior.
Singkat cerita, Junior juga bisa diselamatkan oleh Dewa dan diambil dari kursi roda itu dan dikasihkan kepada Bu Farah yang ada di atas. Lalu Bu Farah juga mengambil Junior dan di sini Nana juga langsung pergi ke dalam untuk mengambil Anuk untuk Junior. Terlihat Bu Farah juga sama Dewa juga sangat geram kepada si Livia. Si Livia juga dimarahin habis-habisan sama Bu Farah dan juga Dewa. Pas lagi Livia dimarahin oleh Dewa sama Bu Farah, yang Livia juga sambil mewek. Di sisi lain si Brokokroni melihat Livia istrinya lagi dimarahin oleh Bu Farah sama Dewa. Lalu dia juga melihat kursi rodanya Junior ada di dalam kolam renang. Lalu si Brokokroni juga menghampiri mereka dan dia juga ngomong kepada Dewa. Kata saya juga apa, pasti orang yang punya tanda di bahu kirinya pasti sial seumur hidup, kata si Brokokroni kepada Dewa. Di sini Neratu juga sangat marah dan murka banget kepada si Brokokroni. Sekali lagi kamu bicara kayak gitu Roni, kamu harus angkat kaki dari rumah ini, kata Neratu sambil geram kepada si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia pergi dari kolam renang itu untuk ke kamar. Lalu pas di kamar si Brokokroni juga dia merencanakan sesuatu sama Livia. Dia akan membawa Junior ke rumah sakit ke dokter kulit. Singkat cerita, sampailah ke rumah sakit ke dokter kulit, si Brokokroni juga akan menghilangkan tanda lahirnya yang ada di pundaknya Junior. Tapi dengan nahasnya si Brokokroni juga dia ketahuan dan bisa digagalkan oleh Dewa dan Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati tararajong karena Mimin geus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.